Salam Rahayu. Jadi falsafah sedulur papat Kalimo Pancer adalah falsafah Jawa kuno yang memiliki makna spiritual teramat dalam. Kelima elemen dasar dalam falsafah tersebut berbicara tentang kelahiran seorang manusia atau jabang bayi yang tidak lepas dari 4 duplikasi penyertaannya. Duplikasi tersebut dimaknai sebagai sedulur ataupun saudara yang tak kasat mata, yang akan menyertai kehidupan seseorang sejak lahir hingga matinya orang itu. Mereka itu antara lain adalah Watman. Watman yaitu rasa cemas, khawatir dari seorang ibu ketika hendak melahirkan anaknya. Ibu harus berjuang antara hidup dan mati dalam proses kelahiran. Watman adalah saudara tertua yang menyiratkan betapa utamanya sikap menaruh hormat dan sujud kepada orang tua, khususnya ibu. Kasih sayang, perhatian, dan doa ibu adalah kekuatan yang akan mengiringi perjalanan hidup sang anak. Untuk kedua yaitu Wahman. Jadi untuk yang pertama adalah Watman, yang kedua adalah Wahman. Jadi beda ya antara T dan W. Nah, Wahman yaitu kawah atau air ketuban. Fungsi air ketuban adalah menjaga agar janin dalam kandungan tetap aman dari goncangan. Ketika proses kelahiran terjadi, air ketuban pecah dan musnah menyatu dengan alam. Namun secara metafisik, ia tetap ada sebagai saudara penjaga dan pelindung. Untuk berikutnya ketiga yaitu Rahman. Rahman yaitu darah persalinan. Darah adalah gambaran kehidupan, nyawa dan semangat. Darah persalinan pada akhirnya itu musnah dan menyatu dengan alam. Namun secara metafisik, ia tetap ada sebagai saudara yang memberi semangat dalam perjuangan mengurangi kehidupan. Darah juga gambaran kesehatan jasmani dalam hidup seseorang. Keempat yaitu Ariman. Ariman yaitu ari-ari atau plasenta. Fungsi ari-ari adalah sebagai saluran makanan bagi janin dalam kandungan. Ariman adalah saudara tak kasat mata yang menolong seseorang untuk dapat mencari nafkah dan memelihara kehidupannya. Dan sebagai yang kelima adalah pancer atau pusat, yaitu si jabang bayi itu sendiri. Ketika jabang bayi itu lahir, tumbuh dan dewasa, maka ia tidaklah sendirian. Keempat saudaranya, Watman, Wahman, Rahman, dan Ariman senantiasa menemani secara metafisik. Mereka adalah saudara penolong dalam mengarungi kehidupan hingga seseorang kembali lagi pada Sang Pencipta. Pancer atau pusat juga dimaknai sebagai ruh yang ada dalam diri manusia yang akan mengendalikan kesadaran seseorang agar tetap eling lan waspada, ingat pada Sang Pencipta dan menjadi insan yang bijaksana. Jadi sedulur papat berperan sebagai potensi energi aktif, sedangkan pancer sebagai pengendali kesadarannya. Kesadaran kosmik tentang adanya saudara penyerta dalam falsafah sedulur papat Kalimo Pancer pada akhirnya akan mengaktifkan potensi dalam diri seseorang. Seseorang yang mampu menggali potensi sedulur papat Kalimo Pancer akan menjadi seseorang yang sukses seutuhnya. Pada tingkat kesadaran tertentu, orang tersebut bahkan dipercaya dapat mencapai kesaktian yang supranatural. Dalam persepsi moralitas dan spiritualitas, orang yang memiliki kesadaran sedulur papat Kalimo Pancer dapat dimaknai sebagai orang yang memiliki etika tinggi,
Etika ini mencakup seluruh aspek kehidupan manusia dalam berbagai hubungan dan perannya dalam masyarakat, dalam keluarga, pekerjaan, pendidikan, kerohanian, kesehatan, maupun hubungan-hubungan sosial lainnya. Banyak orang mengklaim dirinya sukses, tapi hanya dalam bisnis saja, sedangkan rumah tangganya berantakan, tubuhnya sakit-sakitan, jiwanya tertekan. Ini bukanlah sukses yang sejati. Falsafah sedulur papat kalima pancer merupakan falsafah dasar yang kemudian dapat dikembangkan dalam berbagai pakem-pakem Jawa. Misalnya pakem tentang hari-hari Jawa, yaitu Pasaran Legi Timur, Pahing Selatan, Pon Barat, Wage Utara, dan Kliwon Tengah atau Pusat. Dalam tradisi pewayangan juga dikenal tokoh Punokawan, Semar Petruk Garing Bagong, yang menemani dan melayani tokoh Pusat yaitu Arjuna. Hal ini juga menggambarkan keempat kuda pada kereta perang Arjuna yang dikendalikan oleh kusirnya yaitu Kresna. Pada periode Islam Jawa dikenal pula keyakinan tentang malaikat penyerta yaitu Jibril, Mikail, Israfil, dan Israil yang akan membawa seseorang mencapai Sidratul Muntaha atau menyertai hidup manusia hingga mati menghadap kepada Sang Ilahi. Seperti yang sudah-sudah, falsafah Jawa selalu serat dengan perlambangan, sehingga ia kaya akan interpretasi tanpa mengeliminir substansinya. Demikian pula itu falsafah sedulur papat kalima pancer. Secara normatif dapat berupa perlambangan untuk makna yang jauh lebih hakiki. Sedulur papat menggambarkan elemen dasar dalam diri manusia, yaitu ego, yaitu cipta rasa, karsa, dan karya. Cipta adalah pikiran sumber dari segala logika, idea, imajinasi, kreativitas, dan ambisi. Pikiran adalah manipulasi otak atas informasi untuk membentuk konsep, penalaran, dan pengambilan keputusan. Rasa adalah emosi atau reaksi efektif atau peristiwa dan pengalaman hidup. Berbagai ekspresi emosi begitu kaya, bahkan jauh lebih kaya daripada bahasa yang dapat mengungkapkannya. Karsa adalah kehendak atau niat, yaitu motivasi dalam diri individu untuk melaksanakan keputusan dan rencananya. Seseorang dapat termotivasi oleh rangsangan dari luar, namun sebaliknya juga dari dalam dirinya sendiri. Karya adalah tindakan, yaitu aspek psikomotor dalam diri individu yang menghasilkan suatu wujud konkret sehingga dapat dikenali dan berdampak bagi lingkungan sekitarnya. Keempat elemen dasar diri manusia di atas akan menjadi efektif apabila manusia tersebut dikontrol oleh pancer, yaitu kunci yang disebut dengan kesadaran yang biasa diistilahkan dengan eling. Disinilah letak perjuangan spiritual sesungguhnya. Ketika kutub-kutub kesadaran mampu dibuka, maka potensi empat elemen dasar manusia akan menjadi kekuatan kuantum yang luar biasa, memiliki daya ledak menjadikan seseorang menjadi insan seutuhnya. Sukses lahir dan batin. Satria Pinandita, Sinihan Wahyu. Terima kasih.